Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian yang saya kira Kakanda Surahman sudah mengulang-mengulangnya kembali. 5 tahun yang lalu, sebelum saya lanjut kepada rekan saya, 5 tahun lalu saya ada di Jurkamnya Aliong Mus dan menjadi pemenang. Kiranya saya waktu itu ketemu di Lu Banggai, ketika bicara dengan Aliong Mus, saya akan mendukung Bapak, tapi dengan kesepakatan untuk membuat jalan lingkar Taliabu. Tapi toh juga sampai hari ini tidak dibuat. Jalan yang di kampung saya, bahkan yang hanya Salati Beringin, itu jalan yang paling mengerikan. Dan kampung saya, kampung Salati yang hanya mau menyeberang di Beringin itu sangat sulit sekali. Jadi tahun ini saya kira harus kita butuh perubahan. Mungkin hanya itu. Saya lanjut saja kepada kawan saya untuk menyampaikan juga sepatah dua patah kata kepada masyarakat Samuyang. Kepada rekan saya, Kasmudin, dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bapak Haji Abidin Jawa Sarjana Hukum selaku calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang kami hormati Bapak Dedi Mirza selaku calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada 2024, Ketua Tim Pemenang Abdi Ustadz Zulkarnain yang kami hormati, Abangda, serta yang saya cintai serta saya banggakan, masyarakat Desa Samuya yang sampai malam hari ini masih meluangkan waktunya, masih meringankan langkah kakinya untuk bagaimana bisa hadir di tempat ini guna untuk mendengarkan apa yang kemudian menjadi visi misi dari pasangan nomor 3 pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam. Penting kiranya saya sampaikan bahwa tujuan daripada pemekaran suatu daerah adalah untuk melaksanakan yang namanya pembangunan. Pada pemikiran yang sederhananya, pembangunan itu dibagi atas 3 hal. Yang pertama, meminimalisir angka kemiskinan atau menuntaskan angka kemiskinan. Yang kedua, menuntaskan angka pengangguran. Dan yang ketiga adalah meningkatkan mutu pendidikan. Setelah itu baru dilaksanakan berdasarkan pengembangan infrastruktur dan suprastruktur daerah. Akan tetapi ketika kita melihat kondisi daerah kita dari Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian dimekarkan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, selama kurang lebih 10 tahun, apa yang kemudian bisa kita rasakan di Kabupaten Pulau Taliabu? Apakah Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kemajuan? Apakah Taliabu ada kemajuan? Apakah Taliabu ada kemajuan? Apakah Taliabu ada perubahan? Saya kira waktu yang 10 tahun sudah cukup pemerintah melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan pembangunan jalan keliling untuk wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Ingin kiranya juga kami sampaikan bahwa di tahun 2022 yang lalu ada kebocoran APBD Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 89,37 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Akan tetapi dari 9 proyek pembangunan jalan yang kemudian disepakati pada masa itu sampai hari ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, dan khususnya di wilayah selatan sampai di wilayah timur Kabupaten Pulau Taliabu. Lalu, apakah dengan kondisi seperti ini kita masih menginginkannya? Apakah kita tidak menginginkan sebuah perubahan? Jikalau hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di Samuya ini menginginkan sebuah perubahan, maka solusinya ada di nomor 5. Solusinya ada di nomor 5. Bapak Ibu sekalian,
Di koalisi ini tidak ada partai apapun. Tidak ada warna kuning, tidak ada warna hijau, tidak ada warna merah, dan tidak ada warna hitam. Kita di sini semuanya sama. Pasangan nomor 3 diusung oleh koalisi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang menginginkan sebuah perubahan. Pasangan nomor 3 tidak diusung dan tidak dibawa oleh kepentingan politik manapun, tetapi pasangan nomor 3 dibawa oleh kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang menginginkan sebuah perubahan. Sudah 1 minggu berlalu, kami menyisir pesisir wilayah selatan, dan pada malam hari ini kami sampai di Samuya. Kondisinya sama. Apa yang kemudian menjadi keluhan masyarakat? Jalan lingkar yang akan menjadi penghubung dari satu desa ke desa yang lain. Saya mendapat satu bocoran bahwasanya 3 miliar dikucurkan ke wilayah Samuya untuk membangun jalan penghubung dari Samuya sampai ke Air Kadasuna. 3 miliar. Namun sampai hari ini jalan itu semuanya tidak pernah terrealisasi. Lalu apalagi yang kemudian kita harapkan dengan pemerintahan yang hari ini muncul? Bukankah kita menginginkan sebuah perubahan? Lalu, mari kita bicara tentang kondisi pendidikan kita yang hari ini ada. Apakah pendidikan yang kemudian ada di Taliabu sudah berjalan sebagaimana mestinya? Saya kira belum. Yang mendapatkan beasiswa dari daerah hari ini adalah anaknya pejabat, anaknya tingtung dari kelompok sebelah. Bahkan ada beberapa yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah kedokteran adalah anaknya anggota dewan. Lalu bagaimana anak-anak bapak ibu sekalian yang memiliki prestasi namun terhalang oleh kepentingan pada kesempatan yang lain ini? Apakah kita masih menginginkan hal yang semacam ini? Saya kira kita perlu perubahan. Bapak ibu sekalian dan seluruh masyarakat Samuya yang pada malam hari ini menyaksikan kedatangan pasangan Abdi pada malam hari ini, ingin kiranya juga kami sampaikan bahwasanya stop sudah politik baku ancam, hentikan sudah politik baku lapor. Itu politiknya orang bodoh-bodoh, itu politiknya orang yang tak ada pikiran sama sekali. Pemilihan kepala daerah bukanlah ajang, bukanlah momen untuk saling ancam mengancam, untuk saling lapor melapor, bukan itu tujuan daripada pemilihan kepala daerah. Tapi tujuan pemilihan dari kepala daerah adalah untuk bagaimana seluruh masyarakat menentukan nasibnya selama 5 tahun untuk menuju perubahan. Bukan sedikit-sedikit ancam sana, bukan sedikit-sedikit ancam sini. Negara ini sudah merdeka. Intisari daripada kemerdekaan adalah untuk bagaimana kita mampu memberikan kemerdekaan kita itu sebagaimana mestinya, tidak harus dibatasi oleh siapapun. Jikalau hari ini kita tetap ancam-mengancam dan lapor-melapor dalam setiap mulai 5 tahunan, maka jangan pernah berharap negeri ini akan mengalami perubahan. Negeri ini akan tetap terlambat dan negeri ini tidak akan pernah maju seperti apa yang kemudian kita harapkan. Maka mari kita rubah cara berpikir kita ke depan lebih baik. Maka mari kita bangun kesepakatan di sini secara bersama bahwasanya kita jemput perubahan itu bersama nomor urut. Bersama nomor urut. Bapak Ibu sekalian, jikalau di dalam hati nurani Bapak Ibu sekalian masih menginginkan sebuah perubahan dan menginginkan sebuah perbaikan, maka saya ingin katakan bahwasanya tidak akan ada lagi seorang ibu yang menangis ketika melihat anaknya putus sekolah. Kami dari kelompok Sparta, sejujurnya saya sudah capek berdemonstrasi. Saya sudah capek berdemonstrasi untuk jalan yang ada di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2022, di 2023 kemarin, tepatnya pada bulan Agustus, saya, rekan saya, dan teman saya ini dilapor oleh pemerintah daerah. Kami dilapor oleh pemerintah daerah. Jikalau
Di kehidupan kami hanya ingin mencari kesenangan semata. Sogokkan 100 juta, 300 juta, 500 juta kami terima, maka hari ini kami tidak akan ikut dengan pasangan ini. Tetapi karena di dalam hati kami masih terpatri keyakinan bahwasanya kami menginginkan sebuah perubahan dan berjuang bersama masyarakat, maka kami menghimpunkan diri kami di pasangan nomor 3 karena kami memang betul-betul menginginkan perubahan itu. Karena kami tidak menginginkan lagi orang tua kami, bapak ibu kami mengalami penderitaan karena persoalan jalan. Apakah kita masih menginginkan hal semacam ini? Apakah kita masih menginginkan daerah kita ini gelap, daerah kita ini bapece, kita main ombak? Apakah kita masih menginginkan ini? Maka mari sama-sama kita jemput sebuah perubahan. Maka mari sama-sama kita membangun dasar pikir kita secara bersama bahwa ada hal yang lebih baik, ada hal menuju 5 tahun yang akan datang, bukan 500.000 yang akan kita habiskan dalam waktu 1 hari. Apakah kita mau gadai harga diri kita selama 5 tahun dengan nilai uang sebesar 500.000, 300.000, dan 400.000? Sedangkan ada jangka panjang yang kemudian harus kita pikirkan secara bersama untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Cukup sudah. Sekaranglah waktunya kita jemput perubahan itu. Sudah waktunya kita jemput kebaikan itu secara bersama. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, koalisi ini bukanlah koalisi partai. Koalisi ini adalah koalisi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang menginginkan sebuah perubahan. Di sini kita tidak punya bendera partai, bendera kita hanya satu, yaitu merah putih. Bendera kita tidak berlogokan Ka'bah, bendera kita tidak berlogokan pohon beringin, bendera kita tidak berlogokan bintang 3, bendera kita tidak berlogokan kepala benteng, tapi bendera kita itu adalah merah putih. Di sini kita berdiri sama tinggi dan duduk juga sama rendah. Tidak ada lagi yang perlu dibeda-bedakan di sini. Karena kenapa? Kita menginginkan sebuah perubahan itu. Kita menginginkan sebuah perbaikan daerah dan kita menginginkan segala sesuatunya itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, jikalau hari ini kita semua memiliki keyakinan secara bersama bahwa kita menginginkan sebuah perubahan, maka mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk mengantarkan pasangan nomor urut 3, yaitu Bapak Haji Abidin dan juga Bapak Deddy Mirzan ke tampuk kursi kepemimpinan Kabupaten Pulau Taliabu agar kiranya kita bisa menjemput perubahan itu ke depannya. Yakin pilih nomor 3? Yakin pilih nomor 3? Yakin pilih nomor 3? Jikalau saya teriak nomor 3 jawabannya lantik. Boleh? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Jikalau saya teriak Abdi pasti menang. Jawabannya pasti menang. Abdi. 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 Baik. Semangat, semangat Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini telah disaksikan oleh alam yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu sekalian, karena mungkin juga pada malam hari ini kami dihakimi oleh waktu, itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya adalah, jikalau masyarakat sudah mulai menangis, maka kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Dan jikalau masyarakat mulai mengeluh, maka negara dalam keadaan sedang darurat. Maka jikalau usul ditolak tanpa ditimbang, maka hanya ada satu kata, yaitu perubahan. Dan perubahan itu ada di nomor 3. Di nomor 3. Baik. Demikian apa yang kemudian bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Bila kita berkali-kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam.